Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang daerah Jorongkayu, Manang, Dagari, Surian, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Derasnya arus sungai disertai material lumpur dan potongan balok kayu menerjang area pertanian warga. Sejumlah jembatan putus dan 3 unit rumah warga rusak parah. Hujan deras di bagian hulu mengakibatkan meluapnya sejumlah sungai hingga menerjang sejumlah area pertanian warga. Dengan luapan sungai yang berdampak pada lahan pertanian, kemudian permukiman warga dan akses jalan lintas Padang menuju Morolabu macet. Laporan sementara korban jiwa nihil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah petugas BPBD setempat bersama tim SAR saat ini masih melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang terdampak banjir bandang. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Diduga banjir disebabkan oleh jebolnya bendungan air di Sitalasari, Kelurahan Tigarunggu. Banjir bandang menyapu 2 rumah di 2 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebanyak 28 kepala keluarga dilaporkan selamat, namun terpaksa harus mengungsi akibat banjir bandang. Sementara dilaporkan 2 rumah warga hanyut tersapu banjir. Curah hujan yang cukup tinggi diduga mengakibatkan jebolnya tanggul yang membawa material batu dan lumpur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pihak BPBD bersama Polres Simalungun masih mengevakuasi dan membersihkan material banjir. Kita ke informasi kebakaran, pemirsa. Sebuah rumah pengepul barang bekas di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Api membesar dengan cepat menyebabkan sebuah mobil ikut terbakar. Kobaran api membakar bangunan 2 lantai yang sekaligus dijadikan tempat pengepul barang bekas di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan mengakibatkan sejumlah barang tidak bisa diselamatkan, termasuk membakar 1 unit mobil. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan menyambar barang-barang yang mudah terbakar. Yang terbakar diakibatkan oleh korsleting listrik, lalu perambatan di barang-barang di sekitarnya. Untuk pengerahan unit, kita 11 unit, 9 dari utara, 2-nya dari Jakarta Pusat. Ini yang terbakar apa sih, Bang? Bengkel atau rumah atau apa? Ini untuk berita terakhir kita himpun ini rumah, tapi itu ada barang-barang bekas ya, pengepul ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasusnya ditangani oleh Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang anak perempuan di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membakar habis rumah ibu kandungnya. Sang anak nekat melakukan hal itu lantaran tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Diduga kesal lantaran tak diberi uang untuk membeli narkoba. Seorang anak perempuan tega membakar rumah ibu kandungnya sendiri di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Warga pun langsung berupaya memadamkan api namun gagal, hingga akhirnya api membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 1 unit mobil damkar. Sementara sang anak yang bernama Safitri langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pelakunya bernama Safitri, berumur sekitar 35 tahun. Safitri ini hubungannya anak kandung dari korban yang rumahnya dibakar. Informasi yang kita interogasi sementara oleh pihak terduga bahwasanya beliau kesal karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba.
Setelah mengamankan pelaku, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sebuah kapal berpenumpang 37 orang tenggelam di perairan Mamuju, Sulawesi Barat. 2 orang meninggal dunia dan 2 lainnya masih dalam pencarian, sementara puluhan lainnya selamat. Sebuah kapal jenis Bigetron GT6 berpenumpang 37 warga tenggelam di tengah laut perairan Mamuju. Kapal berangkat dari Pulau Ambo menuju desa Sumare Mamuju, namun hilang kontak di tengah laut. Tim SAR gabungan bersama warga sekitar yang melakukan pencarian menemukan kapal di tengah laut dengan kondisi sudah tenggelam. Dari total 37 warga yang berada di atas kapal, 33 orang selamat sementara 2 orang ditemukan meninggal dunia dan 2 lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Berdasarkan keterangan Basarnas, kapal yang mengalami kecelakaan tersebut diterjang gelombang hingga kapal oleng dan terbalik di tengah laut. Masih mungkin jarak area pencarian dari lokasi kita kurang lebih 12 nautical mile dari titik terakhir korban ditemukan, korban selamat ditemukan. Dan informasi dari korban yang selamat bahwa 2 orang yang tersisa ini masih mengapung menggunakan jerigen, namun terpisah karena derasnya arus di luar sehingga mereka tidak bisa bersama-sama. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 2 korban yang hilang. Untuk memudahkan pencarian, tim SAR gabungan membuka posko terpadu di Pelabuhan Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Angin puting beliung setinggi 10 meter di perairan Bulukumba, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. Angin bergerak menjauh dari permukiman warga menuju pantai Marumasa. Dalam rekaman video amatir, angin puting beliung bergerak sekitar kurang lebih 5 menit. Momen ini direkam sejumlah warga yang berada di bibir pantai Marumasa serta pantai Dego-Dego, Kabupaten Bulukumba. Memasuki musim penghujan di Bulukumba memang kerap dilanda angin kencang dan puting beliung. Bahkan angin ini telah merusak puluhan rumah warga. Kepala BPBD Bulukumba mengimbau masyarakat tetap waspada. Pemirsa, jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten tersendat akibat kelangkaan BBM jenis solar di SPBU. Kendaraan truk dan bus yang antri jadi sumber kemacetan. Beginilah kondisi jalur Cikuasa akses tol menuju Pelabuhan Merak, Banten, Kamis sore. Jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten tersendat akibat kelangkaan BBM jenis solar di SPBU. Kendaraan truk dan bus yang antre jadi sumber kemacetan. Dampak dari kepadatan di sejumlah SPBU membuat kendaraan lain terjebak menuju Pelabuhan Merak, Banten. Nggak ngejar, kita nyantai sih, cuman momennya emang pas pulang ke Tangerang, balik lagi ke Bangka, pas momen Nataru aja, tapi sebenarnya nggak ada yang dikejar, santai aja kita. Ini biasanya hari biasa dengan hari ini, Bang nih. Abang sering nih nyebrang nih, Bang, ke Lampung, Bang? Perdana sih sebenarnya ini. Oh, ini pertama ini. Perdana. Ini ada kesulitan apa nih, kendala nih, Bang? Kendala apa ya? Nggak ada sih, semua udah bagus ya. Jalan udah tol, terus untuk kapal juga udah pakai aplikasi kan. Kita nggak perlu antri di pelabuhan. Lancar sih. Para calon penumpang kapal berharap adanya petugas yang mengatur arus lalu lintas agar perjalanan tidak macet. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati penumpang domestik jelang libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat 157.000 penumpang bepergian melalui Bandara Soekarno-Hatta ke sejumlah kota di tanah air. Kepadatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta jelang libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang memilih libur lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang.
Umumnya para penumpang bepergian untuk tujuan penerbangan domestik, tren peningkatan jumlah penumpang terus alami peningkatan sebanyak 22% jika dibanding dengan hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat ikut naik dan berjumlah 1.048 pesawat. Sementara tujuan favorit penumpang yaitu Bali, Kuala Namu, dan Makassar. Sedangkan untuk tujuan luar negeri yakni Singapura, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Namun sebagian besar para penumpang mengeluhkan kenaikan harga tiket yang mencapai 40%. Berapa ya? Tuh beli tiket ada kenaikan nggak, Bang? Hah? Dari berapa jadi berapa? Beli jauh-jauh hari atau dadakan sih? Dadakan. Oh, jadi harganya tinggi ya? Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi 2 kali, yakni pada tanggal 22 Desember dan 29 Desember 2023. Para penumpang pun dihimbau untuk datang 3 jam sebelum penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sambut perayaan Natal 2023, salah satu tempat wisata di Semarang, Jawa Tengah membuat pohon Natal setinggi 13 meter berbahan dasar eceng gondok. Pohon Natal unik itu masuk dalam rekor dunia muri. Jika pada umumnya pohon Natal terbuat dari pohon cemara, pohon Natal yang satu ini sangatlah berbeda. Berdiri tegak di salah satu tempat wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pohon dengan tinggi 13 meter ini terbuat dari eceng gondok. Tanaman liar yang biasanya hidup di danau dan rawa-rawa, kini menjadi bahan dasar utama pembuatan pohon Natal. Pohon ini juga dihiasi ornamen yang memanfaatkan kearifan lokal, di antaranya kulit jagung, bunga cemara, dan hiasan lampu di puncaknya, yang menambah cantik pohon Natal ini. Pohon Natal raksasa unik ini pun masuk dalam Museum Rekor Dunia Republik Indonesia. Kegiatan ini luar biasa karena ini juga melibatkan ataupun kerjasama juga dengan UMKM sekitar, dengan eceng gondok yang ada di sekitar pula, sehingga ini mengangkat kearifan lokal. Dan kami, Museum Rekor Dunia Indonesia mencatatnya ini sebagai rekor dunia. Melibatkan puluhan pelaku UMKM, mulai dari petani eceng gondok hingga perajin, pohon Natal ini menghabiskan eceng gondok kering sebanyak 4 kuintal, dengan waktu pengerjaan sekitar 3 minggu. Eceng gondok yang paling banyak digunakan berasal dari Danau Rawapening, dengan memanfaatkan potensi masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi yang ingin memburu pernik Natal dengan harga terjangkau, Anda bisa mampir ke Pasar SMK Jakarta. Berbagai macam aksesoris bisa didapat mulai dari pohon Natal hingga berbagai macam hiasan berupa bola, pita, hingga lampu. Beberapa hari jelang puncak perayaan Hari Raya Natal, warga Kristiani banyak mendatangi pusat aksesoris Natal yang berada di Jalan Petak Baru, Pasar SMK Jakarta. Berbagai macam aksesoris bisa didapatkan di berbagai toko, di antaranya pohon Natal dengan harga diskon. Berbagai hiasan pohon pun juga dijual lengkap, seperti bintang, bola, dan lampu. Para pengunjung mendatangi tempat ini, selain karena harga yang terjangkau, juga banyak pilihan. Milih pasar ini, Bu? Harganya lebih murah sih dibanding mall. Selain murah, Bu? Selain murah, banyak pilihan. Sementara para pedagang mengaku omset tidak naik dibanding tahun lalu, sebab ada kemungkinan banyak para pembeli yang memesan secara online. Ada kenaikan harga nggak sih kira-kira? Enggak, harganya malah pada turun. Ini kenapa Mbak, faktornya apa? Apa gara-gara ada yang sering di online atau gimana gitu? Ya bisa jadi. Bisa jadi maksudnya? Bisa jadi kebanyakannya pada jual online juga sih. Ya kadang mereka suka membandingin harga. Nah, bagi yang ingin mencari aksesoris Natal, Anda dapat berkunjung ke tempat ini. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. MNC Group melalui PT MNC Vision Networks Tbk bekerja sama dengan Ansat Broadcast telah secara resmi meluncurkan OK Vision di Malaysia. Sebuah televisi berbasis pelanggan dan layanan distribusi konten ini akan jadi rajanya sinetron
dan dapat menghadirkan warna baru bagi industri hiburan di Malaysia. PT MNC Vision Network Tbk melakukan ekspansi bisnis televisi ke Malaysia dengan menggandeng Ansat Broadcast. Kerjasama ini diwujudkan dengan menghadirkan OK Vision di Malaysia. Televisi berbasis pelanggan dan layanan distribusi konten ini akan hadir dengan 35 channel yang mencakup saluran Malaysia dan internasional yang dikelola oleh MNC Group. Bukan hanya kepada rakyat Malaysia untuk menuntut konten, sinetron dan berbagai karya kreatif yang baru dari Indonesia, tapi kita harap juga membuka ruang kepada karya-karya dari Malaysia untuk juga ditonton di Indonesia. Masyarakat Malaysia dapat merasakan serunya konten OK Vision melalui layanan direct to home dengan menggunakan perangkat OK 1000 yang terhubung ke antena satelit KU band. Nanti kerjasama ini bukan kerjasama di sini saja, nanti kerjasama bisa exchange of content, bisa join content production, juga bisa, siapa tahu nanti bisa ada Malaysian Got Talent di sini, atau Malaysian Idol. Ya, jadi kita mencari bakat-bakat anak muda untuk akhirnya mereka menjadi terkenal. Karena MNC sangat aktif di bidang itu. We'll have joint production. Pak Hadi has agreed to set up studio here and do local production. And then local production can be between Malaysian celebrities and Indonesian celebrities. But this will be an opportunity for our Malaysian celebrities to be known, more well-known in Indonesia. OK Vision akan menghadirkan tayangan dari berbagai genre seperti dokumenter, entertainment, kids, movie and sports, serta akses saluran tontonan gratis dan berlangganan. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Rikonaldo, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Ganjar memaparkan visi misi dirinya bersama Cawapres Mahfud MD kepada masyarakat yang hadir di acara. Ganjar juga sempat di-roasting oleh para stand-up komedi yang hadir terkait sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya apabila terpilih sebagai presiden 2024. Selain itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD juga sempat dipuji oleh stand-up komedi lantaran memiliki prestasi dan langkah-langkah penegakan hukum yang baik. Putra Ganjar Pranowo alam merosting ayahnya di acara Festival Teman Cerita di Jakarta Teater. Sang ayah hanya tertawa pasrah saat anaknya membeberkan kesehariannya. Followersnya kok udah hampir mirip gitu. Kontennya banyak tapi followersnya nggak naik-naik. Jawabnya, Bapak mungkin aja ada yang lagi gabut kali ya. Coba nanti dicek. Terus kalau dilihat di sosmednya Bapak itu setiap hari lari. Kalau jajaran di TPN itu sebenarnya Pak Andika gitu. Yang satunya olahraga terus tapi ini nggak berotot-berotot. Gitu. Olahraga tapi nggak berotot-berotot buat apa? Nah terus ini agak di belakang. Ternyata kalau yang lain tuh no one left behind, anaknya sendiri ketinggalan sedikit itu di belakang. Ya gitulah, nggak apa-apa, rakyat akan tidak ditinggalkan, nggak apa-apa, aku ditinggalkan udah siap kok ya. Nah, terus ngomongin keliling Indonesia ya, dia sering banget keliling-keliling Indonesia. Kemarin dari Jogja juga ya, terus dari mana-mana lagi. Tahu nggak sih ya, ada orang namanya Satria Mahathir, yang itu loh, yang keliling Indonesia model joget-joget gitu, ini jogil gitu. Atau mungkin yang gini-gini. Ya enggak ya, bukan itu. Ternyata ada lain yang joget-jogetnya, model joget-joget bisa keliling Indonesia. Nah, aku tuh kemarin waktu mulai ramai di TikTok tuh sering dimiripin sama Satria, nggak tahu kenapa ya, nggak usah dibahas gitu. Tapi di sisi lain tuh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjalani hari kampanye ke-24 di Banten. Anies mengisi kuliah umum di Universitas Bina Bangsa di Serang. Dalam kesempatan ini Anies berbicara terkait perubahan dari berbagai sisi. Keadilan, kemakmuran rakyat, serta perubahan terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Selain melakukan agenda kuliah umum, Anies juga mengisi safari politiknya dengan menemui simpatisan di Stadion Ciceri, Kota Serang.
Tiga calon wakil presiden akan beradu gagasan dalam debat kedua Pilpres 2024 yang akan digelar di JCC Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Ketiga calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat itu. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat malam. Debat kedua akan diikuti oleh 3 calon wakil presiden dengan tema ekonomi kerakyatan dan digital, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, hingga perkotaan. Masing-masing calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mempersiapkan diri mempelajari kembali visi misi, terutama di sektor ekonomi. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana persentase visi misi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Begitupun calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku telah mempersiapkan diri. Ya, nanti disiapkan. Lawannya kan senior-senior juga. Nanti disiapkan ya. Makasih ya. Kalau evaluasi yang kemarin, Mas. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, TPN menyatakan Mahfud telah siap menghadapi debat karena merupakan sosok yang sangat berpengalaman dan terbiasa dalam berdiskusi. Nah, kalau soal adu gagasan besok, Prof. Mahfud sudah banyak pengalaman, selama juga datang ke berbagai rapat di DPR RI, rapat-rapat kabinet, sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan calon-calon paslon yang lain. Bila melihat rekam jejak masing-masing calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Caimin menduduki wakil ketua DPR RI dan pernah jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009 hingga 2014. Sementara calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka termasuk orang baru di dunia politik dibandingkan rivalnya. Putra sulung Presiden Jokowi bergabung di PDI Perjuangan tahun 2019 dan menjadi wali kota Surakarta tahun 2021. Adapun Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD adalah tokoh senior di dunia politik dan pemerintahan. Cawapres Ganjar Pranowo menjabat sebagai Menko Polhukam dan pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi Menkumham pada 2001 dan Menteri Pertahanan pada tahun 2000. Dari rekam jejak Cawapres ini, publik bisa menilai siapa yang diunggulkan dalam debat. Namun demikian, kita patut menunggu bagaimana mereka menyampaikan gagasannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan. Polres Rokan Hulu dan Babinsa 02 Rambah melewati jalan rusak dan jembatan gantung demi mensukseskan pemilu 2024. Bahkan salah satu personil kepolisian terjatuh dari sepeda motor saat melintasi jalanan. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sejumlah personel Polres Rokan Hulu dan Babinsa Koramil 02 Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau melakukan kegiatan cooling sistem pemilu 2024 di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Rambah. Untuk sampai ke lokasi ini, polisi dan Babinsa harus melewati jalan yang rusak dan licin, ditambah menyeberangi jembatan gantung yang ekstrim dengan menggunakan sepeda motor. Bahkan salah satu personel kepolisian terjatuh dari sepeda motornya saat melintasi jalan yang rusak dan licin itu. Diketahui kegiatan cooling system ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2024. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bangun Purba, ya kan, agar tetap memelihara Kamtimas yang ada di sini. Tidak hanya itu, polisi juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing dan menyarankan untuk tidak golput pada saat pesta demokrasi Februari 2024 mendatang. Dari Rokan Hulu Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan.